begitu Bapak Ibu. Dan di sesi yang ke-8 ini adalah di penghujung penghujung sesi webinar kita selama 8 pertemuan. Dan nantinya Bapak Ibu setelah webinar ini selesai, kita selesai melalui Zoom, Bapak Ibu masih mendapatkan pendampingan selama 3 bulan ke depan. Jadi setelah webinar ini, jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam penulisannya, ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami, bisa ditanyakan di grup. Dan tentunya untuk grup WA, grup WhatsApp tersebut tidak akan kami hapus, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan grup WhatsApp tersebut untuk kepentingan penulisan paper, misalkan saling berkolaborasi, Bapak Ibu. Jadi dalam penulisan paper, Bapak Ibu nanti bisa saling berkolaborasi. Mungkin ada Bapak Ibu yang di dalam grup satu bidang keilmuannya, mungkin satu rumpun penelitiannya, silahkan Bapak Ibu bisa dikomunikasikan di grup. Nantinya Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi dalam penulisannya dan juga memperingan APC-nya Bapak Ibu. Nah, itu yang terpenting. Ya, mungkin dari kemarin sepertinya saya agak menangkap banyak Bapak Ibu yang em, menemukan jurnal yang cocok tapi terkendala APC. Nah, nanti misalkan ada Bapak Ibu yang mau submit, kemudian sudah siap artikelnya, kok masih terbebani di APC-nya, masih eh, cari dana di mana lagi, begitu. Sedangkan tidak ada pendanaan dari kampus. Mungkin nanti ada salah satu opsi untuk kolaborasi, Bapak Ibu nanti ajak penulis-penulis lain. Kalau kita bilang mungkin membeli sesuatu itu patungan begitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita juga bisa terapkan sistem tersebut Bapak Ibu. Oke, dan mungkin sedikit mengingatkan ya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke sesi webinar yang terakhir ini, sedikit mengingatkan untuk di grup WhatsApp itu sudah kami share untuk mengisi data nama dari Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa lengkapi untuk keperluan pencetakan sertifikat begitu nggak Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau sudah ketimpa pesannya nanti akan saya upkan lagi, saya forward lagi untuk pesannya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa isi sesuai nama dan gelar Bapak Ibu. Nanti akan kami buatkan untuk sertifikat webinar selama 8 sesi ini Bapak Ibu. Nanti akan kami bantu unggah lagi. Oke, gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sudah mulai tambah lagi Bapak Ibu yang bergabung. Sebelum kita mulai untuk sesi yang terakhir, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari sesi-sesi sebelumnya. Dari sesi pertama mungkin yang sudah terlalu lama begitu guys, sudah 2 minggu yang lalu, mungkin mau ditanyakan, monggo silahkan. Kita bisa bahas lagi di sini, silahkan sambil menunggu Bapak Ibu yang lain terkait dari sesi pertama sampai kemarin sesi yang ke-7. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin, Mungkin saya dulu Mas William. ini silahkan Pak Umron. Ini masalah Mendeley. Oke. Setiap saya buka di Mendeley saya itu selalu minta update itu. Dan agak lama juga sih Oh, update-nya berapa persen gitu. oke, Jadi untuk di masa update apa namanya di bawah tuh ada tulisan itu saya share coba. Oke, silahkan Bapak bisa di-share saja. Bentar. Sudah kelihatan Mas? Sudah Bapak? Ah, ini yang bawah nih Mas, yang 72%. Nah, setiap saya Oke. buka mau gunakan pasti dia. Nah, sampai di sini dia biasanya lama. Nunggu berapa Oke. menit, 5 menitan mungkin lebih ini. Ini dari tadi saya mau gunakan cuma dia minta setiap saya buka awal tuh begitu terus. Oke, baik Bapak. Sebenarnya untuk uploading file ini sebenarnya tidak masalah Bapak kalau Bapak mau menggunakan. Apakah mungkin ada kendala Bapak ketika menggunakan Mendeley selama Kebetulan menunggu ini? kebetulan kan saya tadi sempat upload lagi tambah file tuh. Ya, Tambah file. Nah, ini yang seperti ini. Ini seperti ini kan tambah file. iya. Ini yang kosong-kosong. Cuma Oke. ketika saya klik di sini, nanti dia langsung keluar Oke. mendiranya. Baik. Nah, itu kalau Bapak misalkan terjadi yang seperti itu karena filenya itu yang bermasalah Bapak.
Jadi file yang kosong semua tadi, mungkin di Mm-mm. bagian nama author dan juga publish in-nya itu kosong, itu filenya corrupt. Jadi memang ada beberapa file referensi itu yang kalau kita masukkan ke Mendeley itu akan bermasalah seperti itu. Dan ketika kita mau hapus pun, kalau kita klik itu pasti Mendeley-nya juga akan tertutup. Gitu Nah, ya. oke, jadi nanti kalau misalkan Bapak mau hapus, silahkan bisa dihapus di bagian file manager laptop Bapak terlebih dahulu, baru upload ulang. Jadi saat kita upload semua filenya, upload ulang. Begitu. Tapi kalau misal pun Bapak tidak mau menghapus, tidak masalah sebenarnya. File itu tetap di dalam Mendeley itu tidak masalah, yang penting jangan diklik, Bapak. Oh begitu ya. Pantas saya Oke. klik saya mau pakai dia hilang hilang. Ya apa nutup maksudnya? Iya, pasti menutup. Dan nanti kalau misalkan ada kendala, misalkan untuk citasi tidak bisa, atau untuk lookup DOI tidak bisa, karena ada file yang corrupt, nanti Bapak mungkin bisa sign out untuk Mendeley-nya terlebih dahulu. Jadi di bagian Mendeley itu nanti bisa kita sign out, lalu sign in ulang. Biasanya kendala Mendeley itu kalau misalkan sudah ada file corrupt di dalamnya, biasanya Mendeley-nya ini akan error. Errornya dalam artian kalau misalkan kita ingin membetulkan metadatanya, ingin meng-lookup dari DOI-nya, itu terkadang terjadi kendala, Pak. Kalau misalkan nanti Bapak menemukan kendala seperti itu, bisa di sign out saja, Pak. Oh begitu ya. Oke. Satu lagi mungkin eh, kalau umpama kan saya waktu download di menu tersimpan di menu download gitu. Terus saya di menu download itu saya buat folder umpama riset satu referensi. Nah, kemudian saya masukkan ke Mendeley. Terus di lain hari yang di folder download tersebut saya pindah ke D. Itu apakah nanti yang di Mendeley error atau tidak boleh Oke. diganti? Nah, itu seperti itu sebaiknya jangan dilakukan, Bapak, karena kalau Bapak memasukkan file ke dalam Mendeley, kemudian file yang ada di file manajernya dipindah atau dihapus, sebenarnya untuk Mendeley-nya, bagian metadatanya tetap masih akan ada. Untuk keperluan citasi, kemudian referensi, karena kita hanya memerlukan metadatanya, itu masih ada. Cuma errornya nanti ketika Bapak klik dua kali di bagian file di Mendeley-nya, tidak akan terbuka PDF-nya. Nah, kalau misalkan Bapak memerlukan file untuk menuliskan kalimatnya, nah itu yang akan menjadi masalah, Pak. Tapi kalau untuk keperluan citasi seperti halnya misalkan penulisan citasi, daftar pustaka, itu kan kita hanya memerlukan metadatanya, itu tidak masalah. Tapi sebaiknya memang untuk memasukkan ke Mendeley, silahkan buat folder yang sudah tidak akan diubah-ubah lagi. Wah, Jadi kita amankan dulu, begitu, Bapak. oh, gitu ya. Baik, Mas. Terima Iya, kasih, Mas Rian. Ya. iya, sama-sama Pak Umron. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir begitu. Mungkin lupa satu lagi boleh? Silakan Bapak, silakan. Ini saya share dulu sebentar. Share mana tadi? Nah, ini masalah apa namanya di Grammarly. Dia Oke. muncul unclear attended. Ini maksudnya apa, Mas? Begini. Saya baru nemu yang pertama kali ini. Oke, baik. Nah, ini masalah seperti ini kita hanya merubah kata disnya ini, Bapak. Coba mungkin bisa diklik, Bapak, untuk Yang disknya ya disnya ini. Nah, jadi ini. dis ini kan kata dis ini itu kan pasti mereverse to dari kalimat sebelumnya. Nah, yang Iya. dimaksud dis ini dis apa? Nanti misalkan Bapak mau menambah untuk menghilangkan unclear attendance ini, nanti Bapak bisa tambahkan this data atau this kalau ini dalam artian ini this apa ya Bapak? Until now little data ini this information atau this data atau this jadi ininya itu mereverse to apa? Jadi jangan langsung kita tuliskan ini terjadi karena apa, tapi ininya itu kita jelaskan mungkin seperti itu Bapak. Oh, berarti nanti saya tambahin di depan disknya ya, yang di Bisa sini. iya At- di setelah disnya atau mungkin eh, kalau dari kami menyarankan lebih mudahnya itu kita
coba translatekan dulu kalimat sebelumnya dan kalimat yang mengandung this-nya itu tadi. Hmm, Nah, jadi setelah kita translate dalam bahasa Indonesia, kan terlihat ini Bapak, this-nya iya, ini iya. merefer to apa. Nanti tinggal Bapak ganti. Jangan kita gunakan kata ini lagi, hal ini, tapi langsung kita tuliskan. Misalkan data ini, informasi ini, atau kejadian ini, seperti itu. Oh, baik, baik, Mas. Oke. Jadi begitu ya, berarti perlu Oke. diganti lebih jelas nih ya. Iya, kalau untuk yang clarity, unclear, antecedents ini memang kita tidak diberikan saran karena dari Mendeley-nya juga, maaf, dari grammarnya sendiri pun dia bertanya, dusnya ini untuk kemana? Dan itu yang akan lebih paham pasti dari segi sisi kita sebagai penulis Iya, gitu. iya. Eh, Baik, Mas. Berarti ya, terima kasih, Mas. Iya, sama-sama, Pak. Oke. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang mengalami kendala-kendala seperti Pak Umron tadi, mungkin dari Mendeley-nya atau Grammarly-nya begitu? Atau sejauh ini aman, Bapak Ibu? Masih aman ya sejauh ini. Atau mungkin, nah, di sesi yang terakhir, begitu ya Bapak Ibu, di sesi yang terakhir ini, karena kita nantinya akan berbicara tentang submission, jadi nanti kita akan berbicara tentang supplementary file, file-file apa saja, mungkin apa saja yang perlu kita siapkan untuk menuju submit itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang mau submit pada malam hari ini. Nanti kami berikan kesempatan jika ada Bapak Ibu yang mau submit untuk malam hari ini, nanti bisa langsung kami pandu untuk submissionnya. Jika ada kendala nanti langsung akan kami dampingi secara langsung di sesi yang terakhir ini, begitu Bapak Ibu. Kalaupun misalkan belum ada untuk malam hari ini juga tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu masih memiliki kesempatan selama 3 bulan ke depan. Bapak Ibu masih memiliki hak selama 3 bulan ke depan untuk mendapatkan pendampingan. Jadi selama 3 bulan ke depan, jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan papernya, kemudian mau submit, kemudian mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan kami, yang ingin ditanyakan dengan kami, silahkan Bapak Ibu bisa langsung chat ke WhatsApp saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan manfaatkan waktu 3 bulan ke depan Bapak Ibu. Oke, oke baik Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke, sepertinya masih aman-aman saja sejauh ini ya. Atau mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini dalam perjalanan menuju liburan akhir tahun juga begitu. Mungkin tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu masih bisa mengikutinya. Bapak Ibu silahkan bisa mengikuti webinar ini mungkin secara aktif ataupun pasif. Tidak masalah karena nanti webinar ini juga akan kami record Bapak Ibu dan untuk video recordnya akan selalu kami update di link yang selalu sama. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa akses ke link yang sudah kami kirimkan dan untuk video record itu akan kami sediakan, akan kami berikan lifetime begitu nggak? Selamanya begitu. Selama Bapak Ibu memiliki linknya, silahkan Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Bapak Ibu masih bisa menyaksikan video-video record, baik video record webinar ataupun video record materi yang ada di akun Rumah Scopus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui website ataupun melalui link YouTube yang sudah kami berikan. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk malam hari ini karena kita sudah mulai hampir mendekati jam 8 begitu dan ada materi yang sangat penting dan menarik. Oke, nah ada materi yang sangat penting dan menarik tentang submission begitu Bapak Ibu dan di sini sepertinya ada Pak Alfonsius yang bertanya tentang tips untuk submit, namun ada prasyarat dari pengelola jurnal untuk mengecekkan berkas menggunakan Enago diutamakan dan ternyata mahal. Apakah ada alternatif pengecekan yang lain dan free? Oke, nah kalau misalkan Bapak Ibu mau submit ke sebuah jurnal, kemudian dari persyaratan dari jurnal tersebut harus menggunakan Enago, diminta untuk pengecekan berkas menggunakan Enago, silahkan diikuti Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan itu sudah menjadi persyaratan dari jurnalnya, memang kita mau nggak mau mengikuti karena kita mau submit ke jurnalnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu keberatan dengan persyaratan tersebut, silakan Bapak Ibu alternatifnya adalah mencari jurnal lain.
Jadi nanti persyaratan itu pasti ada. Setiap jurnal atau masing-masing jurnal itu mesti memiliki persyaratan yang harus kita ikuti. Dan kalau misalkan dirasa persyaratan itu memberatkan atau untuk melakukan persyaratan tersebut sepertinya agak mengganjal, agak keberatan, silakan bisa mencari jurnal lain saja. Kalau saran dari kami seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk menembus satu jurnal karena di Scopus banyak sekali jurnal, ribuan jurnal begitu ya, Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mencari jurnal yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu memang tujuannya mau ke jurnal itu karena mungkin sedang mendapatkan rekomendasi dari rekan kolega Bapak Ibu ataupun promotor, silahkan mungkin Bapak Ibu ikuti saja persyaratan yang diminta oleh jurnalnya. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, ya mahal Mas. Enggak, Bapak, memang biasanya mahal. Jadi memang kalau ya kembali lagi, memang kalau itu adalah persyaratannya harus kita ikuti perkata. Nah, ada yang perkata, ada juga yang mungkin per halaman gitu ya. Kalau perkata memang pasti mahal karena dari paper itu pasti terdiri dari ribuan kata gitu Bapak Ibu. Nah, monggo Bapak Ibu kalau misalkan dirasa mahal, dirasa keberatan, silahkan nanti Bapak bisa mencari jurnal lain saja yang tidak mensyaratkan hal yang memberatkan Bapak. Karena tentunya riset kita ini layak untuk dijual, riset yang sudah ditulis Bapak Ibu ini sangat layak untuk dijual. Bapak Ibu jangan mau kalah dengan jurnal. Jadi ada 44.000 jurnal yang ada di Scopus dan tentunya setiap jurnal itu pasti mengharapkan paper itu masuk ke dalam jurnal mereka. Jadi kalau misalkan eh, kita boleh bilang lebih khawatir kita tidak dapat jurnal atau lebih khawatir jurnal yang tidak dapat paper yang masuk. Pastinya kan lebih khawatir pihak jurnal untuk menjaga eksistensi jurnal tersebut. Mereka pasti mengharapkan ada paper-paper yang masuk. Maka dari itu kalau misalkan Bapak Ibu mau masuk ke sebuah jurnal, kok syaratnya mahal, syaratnya terlalu neko-neko begitu nggih. Silahkan bisa mencari alternatif jurnal yang lain saja Bapak Ibu. Jangan terlalu dipaksakan, tapi kita harus memiliki sebuah apa nggih? Kalau kita bilang mungkin riset kita ini berharga. Jadi kalau misalkan jurnal ini meminta hal yang terlalu memberatkan, kita cari jurnal lain saja, kita jual temuan kita ya di jurnal yang lebih mau menerima paper kita gitu. Oke, mungkin seperti itu nggih Pak Alfonsus begitu. Nah, nanti tentunya kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang submission. Mungkin nanti ada beberapa yang diminta, ada supplementary filenya, ada title page, cover letter. Mungkin dari sini juga ada yang membuat akun untuk submission. Nah, nanti akan langsung dipraktekkan oleh Mbak Biwi, Bapak Ibu. Untuk malam hari ini nanti Bapak Ibu akan langsung didampingi oleh Mbak Biwi. Termasuk juga nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang mungkin berkenan untuk submit di webinar ini. Kalau masih ada waktu nanti akan didampingi Mbak Biwi langsung secara langsung begitu nanti. Jadi langsung kita arahkan begitu tentang apa saja yang perlu dilengkapi, apa saja yang perlu dilalui ketika submit. Jadi seperti itu nggih, Bapak Ibu. Jadi tanpa berlama-lama lagi dan waktu juga sudah terlalu malam begitu nanti takutnya kita selesainya terlalu malam, terlalu mundur. Untuk materi yang terakhir, untuk sesi yang terakhir tentang submission, silahkan Mbak Bibi untuk disampaikan tips and triknya dan cara-caranya apa saja yang perlu diperhatikan. Silahkan Mbak Bibi. Ya, baik. Terima kasih Mas Yam atas waktunya. Untuk nanti memang kalau submission banyak perintilannya Bapak Ibu. Jadi selain manuskrip, mungkin salah satunya soal Enago. Ini kalau boleh tahu Enago ini seperti halnya proofread ya Bapak ya, Pak Alfonsus. Apakah seperti halnya proofread gitu? Kalau misalkan gratis, Bapak Ibu, kalau misalkan itu proofread ya, gratis bisa gunakan Grammarly, itu sudah cukup. Cuman mungkin ada beberapa jurnal yang memang meminta proofread harus dikeluarkan sertifikatnya. Nah, itu sertifikat itu yang harus dibeli kan gitu. Kalau dia bisa menggunakan yang lain, kayaknya Mas Yom pernah tuh nge-share. Boleh nanti di-share linknya. Oh, dianggap kurang Grammarly-nya sudah premium, Bapak.
pastikan harus premium ya, agar nanti maksimal dalam perbaikan proofreadnya. Namun, ketika memang harus lebih baik begitu ya. Kalau itu dari Elsevier, oh sudah dong, mantap, Ibu Bapak. Nah, kalau memang seperti itu, berarti kan dia sepertinya kayak sedikit memaksa ya untuk membeli jasa dari eh, jurnal tersebut begitu. Memang mau nggak mau bisa pakai itu. Namun kalau dia menawarkan untuk boleh nggak nih ke bidang yang lain, mungkin Bapak bisa gunakan dari Elsevier. Elsevier itu untuk language service-nya, bentar mana nih? Language service-nya itu baru ada diskon 15% Bapak. Nah, nanti mungkin ini memang terhitung word count-nya, misalkan berapa ratus, 1.500 nanti gitu ya. Itu berarti $165 begitu. Atau lebih daripada itu, misalkan sekitar, kalau paper kan biasanya 3.500 ya, berarti, atau 6.000 lah gitu. $320 itu bisa gunakan dari Elsevier. Atau mungkin Mas Wiem kayaknya dulu pernah nge-share tuh link dari China atau apa ya, saya lupa gitu ya. Kalau nggak salah itu termasuknya murah. Nanti siapa tahu Mas Wiem bisa share juga gitu. Pakai KG support, Mbak, biasanya. Gimana? Mungkin nanti saya share di chat aja, Mbak. Nah, oke, boleh-boleh nanti ya di-sharekan ya. Saya agak lupa gitu linknya. Tapi yang setahu saya memang dari Elsevier, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang itu apa kalau memang itu jurnal yang dinaungi Elsevier, boleh gunakan dari eh, language service yang sudah dimiliki oleh Elsevier. Atau bisa mencari yang lebih murah begitu. Tapi kalau memang lebih gampangnya begini saja, langsung ganti ke jurnal yang lain, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Mas Wiam. Gitu. Jadi cari yang masih bersahabat gitu persyaratannya. Nah, berkaitan submission, Bapak Ibu mungkin sudah disinggung oleh Mas Wiam tadi, memang banyak perintilannya. Jadi paper kita itu tidak hanya, mungkin ada jurnal yang hanya mempublish, atau sorry, mensubmit manuskrip kita saja. Tapi ada beberapa jurnal yang memang mensyaratkan perlengkapannya yang harus dipersiapkan. Tuh. Nah, ini nanti KG support ya, betul. KG support. Nah, nanti silahkan bisa apa namanya Bapak Alfonsus atau Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan coba ke website tersebut. Gitu. Nah, saya coba melihat ya Bapak Ibu, siapa tahu ini juga familiar. Di sini ada public health, jurnal public health, yang mana kalau kita lihat di author guideline ya, submission process, kalau kemarin kan kita lihat di author guideline-nya. Persyaratan apa saja di paper itu yang harus kita sesuaikan gitu ya, template-nya, tata letaknya, referensinya, dan sebagainya. Nah, kalau di submission process, maka kita harus perhatikan perlengkapan apa saja atau supplementary file apa saja yang harus dipersiapkan selain paper kita, begitu. Nah, kalau di sini, misalnya ini kita bahasa Indonesia kan aja ya Bapak Ibu dalam ini kan bahasa Inggris ya. Kita bahasa Indonesia kan aja, kita translate to Indonesia gitu lebih gampang. Silahkan klik kanan, translate to Indonesia. Proses pengajuan. Ya, di sini ada caranya. Kalau memang Bapak Ibu menggunakan atau nanti akan mendaftar di jurnal-jurnal di dalam Elsevier, tentunya mereka punya editorial manager. Seperti halnya dengan yang ada di Taylor Francis, Sage, semuanya gitu. Mereka punya seperti halnya OJS, Bapak Ibu. OJS yang sama gitu ya. Tampilannya akan sama. Kemudian, Bapak Ibu, kita lihat daftar pemeriksaannya. Kita sudah siap belum begitu? Pertama, lebih enak sih sebenarnya bahasa Inggris ya. Ini, corresponding author secara detail itu kita harus menyampaikan email dan full postal address-nya. Emailnya harus jelas, alamatnya jelas gitu ya. Kalau dia berpindah, pastikan ada satu alamat yang memang itu tetap gitu. Kemudian file-file yang harus diupload. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Ini saya pilihkan jurnal yang memang cukup detail dalam meminta persyaratannya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu menemukan hal yang sama begitu. Nah, ini salah satunya adalah manuskrip. Apa saja yang harus diupload nantinya? Ada manuskrip pastinya sudah harus include keyword.
figur, kemudian tabel, semua itu harus di tabel citation semua itu harus ada di dalam filenya gitu. Terus kalau misalkan tadi ada graphical abstract, nah itu sebenarnya opsional. Jadi tidak mewajibkan, kecuali kalau memang jurnal itu mewajibkan ya. Kalau di Asify rata-rata tidak mewajibkan. Supplementary file. Nah, supplementary file itu nanti kita bisa cross-check apa saja gitu. Terus di sini manuskrip has been spell check and Grammarly check. Tentunya harus lewat Grammarly tadi ya, Grammarly sebelum Bapak Ibu turnitin. Kemudian semua referensi harus tersitasi baik di body text-nya maupun di bibliografinya. Tentunya ini harus menggunakan Mendeley. Jadi Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sebelum submit, pastikan dulu manuskripnya. Kontrol A, kemudian lihat sitasi-sitasinya ada nggak yang masih sitasi manual. Kalau ada sitasi manual, harus cepat-cepat disitasi ulang, gitu ya. Jangan sampai ada salah satu yang tertinggal, begitu Bapak Ibu. Lalu, semuanya harus ada copyright-nya, kalau memang itu ada penambahan, kemudian competing interest statement, terus reviewer, journal policy detail have been reviewer, article preparation. Nah, ini masuk nih pada salah satu yang namanya supplementary file, Bapak Ibu. Nah, di sini, di supplementary file ini ada yang namanya cover letter. Cover letter itu, di sini, menyatakan alasan mengapa naskah tersebut itu dirasa layak untuk masuk di jurnalnya, gitu ya. Masuk apa yang diketahui tentang topik yang dibahas, apa yang ditambahkan oleh penelitian, kebaharuan apa biasanya kita tawarkan. Konfirmasi bahwa makalah tersebut belum pernah diterbitkan. Itu namanya cover letter, Bapak Ibu. Cover letter nanti kita ada contohnya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan kirimkan contoh cover letter sehingga Bapak Ibu bisa terbantu dengan itu. Lalu ada yang namanya title page, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini mensyaratkan spare title page atau title page terpisah, artinya di manuskripnya Bapak Ibu itu harus anonimus. Jadi di papernya Bapak Ibu nanti itu tidak boleh ada detail author. Di manuskripnya Bapak Ibu hanya judul, kemudian abstrak, sampai nanti references. Nah, di mana letaknya nanti author detail? Itu letaknya ada di bagian title page, Bapak Ibu. Isinya pastinya harus ada judul ya, biar menentukan gitu kan. Kemudian semua author, nama-nama author. Inisialnya, surname-nya, main degree gitu ya. Kemudian lokasi institusi, afiliasi tentunya. Kemudian ada deklarasi of interest, kemudian proof corresponding author, dan sebagainya. Nah, corresponding authornya nanti harus dilengkapi. Nah, di sini ada tulisan anonymous manuskrip. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi, Bapak Ibu nanti sebelum submit nih, cross-check dulu papernya ini, mintanya manuskrip utuh, ada ada author detail atau enggak gitu. Karena ada juga, kalau nggak salah dari Taylor Francis, ada beberapa jurnal yang memang di situ dia minta dua file manuskrip. Yang satunya full dengan author detail, yang satunya tidak ada author detail. Sama-sama manuskrip gitu ya. Jadi dia tidak menggunakan title page, tapi manuskripnya dibuat dua gitu. Kenapa? Karena nanti biar reviewer itu melihatnya tidak subjektif. Jadi objektif, siapa tahu nanti reviewernya malah temannya Bapak Ibu gitu kan. Nah, untuk menghindari itu, maka dibuatlah anonimus. Selanjutnya nanti manuskripnya di cross check lagi, abstraknya maksimum 250. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti template yang dari kami, tentunya ada ini. Ya, sorry. Tentunya objektif, studi desain, sampai conclusion itu ada di dalam template kita. Keywordnya 3-6 sesuai kan dengan permintaan yang kemarin kita diskusikan. Introduction, urutannya ya, introduction, method, result, and discussion. Berarti ini terpisah Bapak Ibu. Result, sampaikan hasil penelitiannya.
tanpa ada apa namanya citasi begitu ya, baru nanti dianalisa, diinterpretasikan, didiskusikan, ditambahkan dengan dukungan teori, dukungan literatur itu di bagian discussion. Kemudian ada acknowledgement. Nah, di dalam acknowledgement itu berisikan beberapa deklarasi. Ada statement ethical approval. Ini berkaitan dengan Bapak Ibu yang memang artikelnya atau penelitiannya itu berkaitan dengan kesehatan, kemudian yang bersinggungan dengan human atau mungkin hewan gitu ya. Nah, biasanya rata-rata mereka meminta yang namanya ethical approval. Ethical approval itu dikeluarkan oleh lembaga etik atau LPP di universitasnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari kesehatan biasanya ethical approval itu dimintakan sebelum Bapak Ibu melakukan penelitian biasanya kayak gitu. Tapi kalau ternyata belum pernah diminta gitu ya, silakan minta dulu ke lembaga etik atau lembaga penelitian dan pengembangan di universitasnya Ibu. Kalau di LPP-nya kok tidak ada atau tidak pernah mengeluarkan ethical approval atau ethical clearance begitu ya, silakan bisa dimintakan di universitas yang lain. Tapi memang harus diberikan penekanan alasan kenapa harus dikeluarkan dari kampus lain gitu ya. Gitu karena kampusnya Bapak Ibu tidak ada gitu, tidak mengeluarkan itu atau belum ada yang pernah mengeluarkan itu. Atau kalau tidak salah sih BRIN ya. Dulu itu BRIN boleh Bapak Ibu. Jadi peneliti umum atau dosen umum itu boleh mendaftar ethical approval atau ethical clearance lewat BRIN. Cuman sekarang sudah dibatasi. Jadi hanya peneliti-peneliti BRIN saja gitu. Gitu. Jadi mungkin solusinya adalah Bapak Ibu bisa minta di universitas lain yang punya lembaga etik atau di LPP-nya itu mengeluarkan ethical approval atau ethical clearance. Kemudian ada funding and competing interest. Nah, di sini funding ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dibiayai oleh lembaga atau organisasi gitu ya, biasanya Bapak Ibu dapat dana hibah begitu. Nah, itu perlu disampaikan bahwa sampaikan aja organisasi mana, kemudian nomornya. Biasanya ada nomor kontrak ya Bapak Ibu. Nah, nomor kontrak itu disampaikan fundingnya. Kemudian selanjutnya adalah competing interest. Artinya kayak kita menyampaikan bahwa semua anggota penulis itu tidak ada masalah eh, antar pihak. Entah itu masalah penelitian, entah nanti masalah biaya dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan di sini tidak ada tidak ada konflik kepentingan gitu, tidak ada konflik kepentingan antar anggota. Nanti sampaikan aja gitu. Funding pun kalau misalkan memang Bapak Ibu tidak memiliki gitu ya, tuliskan aja funding no edit. Artinya tidak ada biaya yang ditambahkan atau tidak ada yang biaya yang disampaikan. Itu maksudnya maksud di bisa kita masukkan di dalam acknowledgement atau nanti terpisah spirit di bawah-bawahnya itu boleh. Yang penting itu masih di atasnya references gitu. Yang paling akhir adalah references Bapak Ibu. Nanti jangan lupa pastikan gaya referensinya atau citasinya itu disesuaikan lagi. Oh, dia minta stylenya AMA, education, apa medical gitu ya. Nanti sesuaikan harus ganti stylenya. Oke. Kemudian, oke. Tadi saya menyampaikan soal ini ya, contoh yang tadi title page sama cover letter. Nah, begini contohnya Bapak Ibu. Di RSC atau di Rumah Scopus gitu ya, MRSC itu punya salah satu contoh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ikuti, tinggal copy paste saja. Ini adalah title page. Tampilan title page sederhana sekali Bapak Ibu. Ada judul tentunya, kemudian ada nama penulis gitu, terus ada afiliasi, email. Pastinya kalau Bapak Ibu sudah punya ORCID bisa ditambahkan gitu. Kemudian nanti sampai penulis ke berapa gitu ya, penulis ketiga, keempat, atau ke-10 gitu ya. Nah, terus corresponding author, tadi kan minta detail tuh. Namanya siapa, afiliasinya mana. Kalau memang di sini, biasanya ya Bapak Ibu ya, ada jurnal yang memang meminta alamat dari corresponding author. Alamat tetapnya. Kemudian juga nomor HP. Nah, itu bisa ditambahkan di corresponding author. Sisanya nggak usah ditambahkan. Cukup yang menjadi penanggung jawab aja atau sebagai corresponding author.
Oke, kalau di sini kita tambahkan juga ada word count, jumlah kata yang ada di papernya Bapak Ibu. Itu memudahkan editor untuk melihat berapa kata yang ada di paper Bapak Ibu. Apakah sudah mengikuti standar minimumnya atau belum? Kemudian kalau ada gambar di dalam papernya Bapak Ibu bisa ditambahkan figurnya ada berapa. Tapi ternyata nih, misalkan Bapak Ibu ternyata ada tabel yang memang tidak bisa dimasukkan di dalam artikelnya gitu, maka kan harus dipisah ya menjadi lampiran ya. Maka itu juga disampaikan. Figur yang ada di lampiran gitu itu juga disampaikan. Ada berapa? Ada tabelnya juga berapa gitu ya. Tabelnya sama. Kalau nggak cukup jangan dipaksa di paper tapi bisa letakkan di halaman lampiran gitu. Nantinya tulisan keterangan nantinya di dalam paper hanya menuliskan keterangan saja di bagian posisikan sesuai dengan posisi tabelnya gitu. Begitu Bapak Ibu. Ini title page. Singkat saja Bapak Ibu. Kalau memang nanti ada jurnal yang meminta di dalam kayak title page itu juga ada acknowledgement, ada funding statement, ada deklarasi, maka letakkan di sini Bapak Ibu. Letakkan di bagian title page. Kalau tidak berarti semua acknowledgement masuknya adalah ke bagian manuskrip gitu. Selanjutnya juga ada cover letter. Cover letter itu seperti halnya kita berkirim surat ya Bapak Ibu kepada pihak jurnal meyakinkan. Kita memberikan meyakinkan kepada editor bahwa penelitian kita tuh layak untuk disubmit dan dipublish di jurnal itu, begitu. Nah, nantinya Bapak Ibu pastinya yang menulis cover letter ini tentunya adalah corresponding author. Entah Bapak Ibu sebagai corresponding author atau pihak yang lain, pihak author kedua, author ketiga, monggo terserah. Gitu. Semisal nih mungkin ada Bapak Ibu yang persyaratan untuk disertasi tapi cover letternya harus cover letternya, corresponding authornya harus dosen pembimbingnya gitu ya. Maka tuliskan aja dosen pembimbingnya sebagai corresponding author begitu. Alamat afiliasi dan juga tanggal submitnya. Hari ini misalkan Bapak Ibu submit, tuliskan aja hari ini. Nah, kemudian Bapak Ibu lengkapi nama di editor in chief-nya. Ini salah nih. In chief-nya. Editor in chief-nya dimasukkan. Bapak Ibu, carinya di mana? Carinya di editorial board-nya. Si apa namanya? Susunan pengurus jurnalnya gitu. Lalu masukkan judul manuskripnya Bapak Ibu, kemudian nama jurnalnya tentunya, lalu Bapak Ibu juga menyampaikan. Kan tadi cover letter itu harus menyampaikan bahwa harus menyatakan bahwa itu paper original tidak pernah dipublish dimanapun atau tidak pernah maksudnya tidak disubmit bersamaan begitu. Nah, itu silahkan dituliskan. Kemudian tentunya tadi si jurnal itu kan meminta ya, in this paper Bapak Ibu melaporkan apa? Papernya Bapak Ibu. Dan study resultnya itu apa? Itu ambil aja dari abstrak Bapak Ibu. Tapi poin intinya, jadi kita mengumpulkan nih, oh paper kita itu tuh menghadirkan sebuah kebaharuan. Tentang apa kebaharuan yang kita tekankan? Bagaimana hasilnya? Bagaimana apa buktinya? Maka buktinya itu ambil dari result. Resultnya pun jangan sampai kita menggantung nanti isinya ya. Ini saya gini, in this paper kami menyampaikan kebaharuan dalam bidang yang sesuai dengan MS Scoop itu dalam bidang ini bla bla bla. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebaharuan pada bagian apa. Hal ini ditekankan pada hasil penelitiannya gitu. Jadi kita harus mengunggulkan. Jadi cover letter itu kita harus menyampaikan atau menyampaikan tulisan-tulisan yang agak sedikit sombong gitu ya. Karena apa? Kita sedang ingin menjual tulisan kita. Kita ingin istilahnya sedang beriklan gitu. Nah, kita menyampaikan dulu bahwa paper kita itu dia layak nih karena punya kebaharuan, punya kontribusi gitu ya dan hasil penelitiannya jelas. Nah, itu kita sampaikan nanti Bapak Ibu. Lalu kami percaya bahwa ini bisa dipublikasi di jurnal tersebut. Terus juga kita sampaikan deklarasi statement ya. Ini deklarasi statement Bapak Ibu. We have no conflict of interest to disclose. Nah, ini bisa Bapak Ibu copy juga, tempelkan di deklarasi statement yang tadi kita bahas gitu. Emailnya pastinya email corresponding author, kemudian Bapak Ibu bisa tanda tangan di sana. Boleh tanda tangan, boleh juga tidak. Begitu.
Gitu. Nanti silahkan gunakan cover letter dari kami, Bapak Ibu. Boleh kalau misalkan Bapak Ibu mau modifikasi ya, tidak harus sama persis begitu. Nanti malah jurnalnya kayak udah editornya udah paham ya, ini pasti dari Rumah Scopus gitu. Ada jurnal mungkin di Indonesia mungkin sangat sudah hafal gitu ya, karena di template. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa modifikasi, tapi isinya ini sama Bapak Ibu. Isinya harus membahas tentang ini. Kita harus ada komponen-komponen yang kita highlight gitu. Gitu Bapak Ibu. Itu cover letter dan title page. Kemudian tadi saya menyampaikan juga ada yang namanya orchid ya. Bapak Ibu di sini ada yang belum punya orchid sama sekali? Ada yang sudah punya atau belum? Sudah punya semua ya? Kalau sudah punya semua berarti kita tidak perlu sharekan ya Bapak Ibu. Oke, tidak ada. Oke. Kalau misalkan di antara Bapak Ibu masih belum ada nih orchidnya, gitu nggih, masih belum ada orchidnya, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar. Orchid ini sangat membantu Bapak Ibu ketika nanti dalam submit. Jadi submitnya Bapak Ibu bisa melalui orchid. Tapi ini juga bisa membantu ketika Bapak Ibu ingin melihat. Karena apa? Orchid ini sebagai daftar pustakanya daftar pustaka. Biblio apa ya? Biodatanya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau kita mau mengundang Bapak Ibu, nah kita bisa melihat dari ORCID. Seberapa aktifnya Bapak Ibu sebagai peneliti begitu. Contohnya, misalkan Pak Jumintono gini ya, Pak Jumintono. Nah, ini adalah orchidnya, Bapak Ibu. Nanti kalau kita klik orchidnya, kita sudah tahu, oh beliau bekerja dari mana saja. Ada di Malaysia, ada mana, kayak gitu kan. Educationnya, nanti kita bisa tambahkan gitu. Works-nya, nah work ini bisa kita hubungkan, itu kita masukkan adalah paper-paper atau publikasi yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, ini selain dari artikel, kemudian dari Scopus, Bapak Ibu nanti bisa tambahkan sendiri di Orchid. Kalau Bapak Ibu sudah pernah publikasi buku, kemudian publikasi yang lain gitu ya di nasional, itu juga bisa di dalam Orchid. Jadi orang akan melihat seberapa aktif Bapak Ibu sebagai peneliti, itu dilihat dari Orchid nih. Ketika Bapak Ibu belum punya Orchid sama sekali, silakan Bapak Ibu bisa mendaftar. Kenapa? Karena itu prosesnya cepat dan gratis Bapak Ibu. Gitu. Nanti silahkan klik pada bagian kanan tadi ya. Coba kita ke Orchid lagi. Di sebelah kanan atas itu ada sign in atau register. Nah, Bapak Ibu kalau sudah punya Orchid, silahkan masukkan Orchidnya. Namun, kalau belum punya, Bapak Ibu register now. Bapak Ibu boleh nanti menggunakan email institusi, instansi, atau email pribadi. Tapi kalau saran saya nih, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menetap menjadi dosen, gitu ya, dosen tetap di salah satu universitas, lebih baiknya gunakan email instansi saja, begitu. Walaupun nanti apa namanya, Bapak Ibu bisa melebur gitu. Jadi kalau misalkan, oh saya belum pernah menggunakan email pribadi, tapi kalau mau ganti ke email institusi bisa nggak bisa Bapak Ibu. Nanti menggunakan di bagian settingnya gitu. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Ini kita membuat given names-nya. Misalkan kita masukkan Yoyo, misalkan family names-nya. Opsional, misalkan Syah. Primary address-nya boleh dimasukkan apa saja gitu Bapak Ibu. Nah, kita coba. Nah, kalau dia personal email, dia langsung otomatis mendeteksi. Tapi kalau dia ada professional email, misalkan ya dari email ya instruksi Bapak Ibu, dia nanti otomatis akan mendeteksi juga gitu. Ini additional email juga opsional ya, Bapak Ibu tidak harus ditambahkan. Kita next step. Nah, di sini Bapak Ibu ketika membuat password, usahakan Bapak Ibu menggunakan satu simbol, kemudian satu satu simbol, kemudian huruf besar satu, angka satu gitu ya. Coba kita tunjukkan.
Nah, oke, lagi. Oke. Harus sama ya Bapak Ibu. Dan buat buat aja passwordnya mungkin sama dengan akun Mendeley-nya Bapak Ibu itu juga boleh gitu biar mudah diingat. Lalu next step. Nah, current employment. Current employment di sini Bapak Ibu bisa masukkan di mana Bapak Ibu saat ini sudah bekerja, misalkan di lembaga atau instansi. Namun semisal nih lembaganya Bapak Ibu belum terdeteksi organisasinya gitu ya, atau misalkan kampusnya belum terdeteksi, maka mungkin sekarang ini gunakan yang dari S3-nya Bapak Ibu atau S2-nya dulu. Nanti bisa diganti Bapak Ibu ketika sudah masuk ke ORCID-nya gitu. Oke. Kalau kita lewati, coba ya, kalau kita lewati bisa apa enggak? Nah, ini nggak mau gitu, karena ini sifatnya wajib, Bapak Ibu, sifatnya harus diisi gitu. Misalkan di sini, oke, departemennya opsional, role job title-nya opsional, ini bisa dilengkapi saat Bapak Ibu sudah membuat ORCID. Start date-nya juga opsional. Next step. Nah, ini visibility setting-nya Bapak Ibu. Kalau kami sarankan adalah Bapak Ibu pilih everyone. Sehingga nanti semua orang itu bisa melihat orchidnya Bapak Ibu. Gitu. Tidak hanya terbatas pada orang-orang yang Bapak Ibu percayai saja. Atau hanya terbatas pada Bapak Ibu sendiri. Nanti nggak muncul gitu ya. Orang nggak bisa tahu nih publikasinya Bapak Ibu sejauh mana gitu. Nah, kalau di Orchid sudah Bapak Ibu tambahkan publikasinya dan sebagainya kan em, tidak harus selalu lewat Google Scholar gitu ya, bisa lewat Orchid. Tuh. Nanti pilih aja everyone Bapak Ibu. Kemudian next step, silahkan di bagian term of use-nya yang diklik. Kalau I'd like receive Orchid tips, ini nggak usah diklik. Kenapa? Ini nanti isinya iklan, menu-menuin email kita. Jadi pilih aja yang bagian term of use-nya, pilih dua-duanya ini, I consent, I consent. Kemudian pilih I'm not robot gitu ya, baru nanti silahkan di complete registration. Karena tadi itu hanya fake saja Bapak Ibu yang saya coba. Saya nggak akan complete registration, takutnya nanti malah fake dan keblokir begitu. Gitu ya Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah registrasi, sudah melakukan registrasi, masuk tuh ke ke orchidnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah masuk ke orchidnya Bapak Ibu, nanti di tampilan depan itu biasanya Bapak Ibu diminta untuk aktivasi. Aktivasinya biasanya ada notifikasi lewat email yang Ibu Bapak Ibu daftarkan. Sehingga Bapak Ibu buka emailnya dulu, kemudian diaktifasi. Kenapa harus aktivasi Bapak Ibu? Agar nanti Bapak Ibu bisa merubah dan menambah detail-detail yang seperti ini. Jadi orchid itu sudah hanya ini aja orchid. Nah, orchidnya Bapak Ibu ada di bagian ini. Ini nomor orchidnya. Boleh di copy HTTP-nya ataupun tidak, itu juga nggak masalah. Hanya sebatas angkanya saja nggak masalah Bapak Ibu. Namun, kalau Bapak Ibu ingin melengkapi nih Scopus Autors-nya, atau mau nambahin Sintanya, gitu-gitu ya. Kemudian di mana Bapak Ibu bekerja, organisasi yang Bapak Ibu ikuti, lalu eh, artikel-artikel yang sudah Bapak Ibu buat, nah itu bisa ditambahkan ketika orchidnya Bapak Ibu aktif begitu. Nah, ini nanti membantu Bapak Ibu, sangat membantu sekali. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah pernah publikasi di Scopus. Kalau Bapak Ibu sudah pernah publikasi di Scopus, gitu punya ID Scopus, maka contohnya seperti ini ya. Ini sangat membantu. Kita coba. Nah, ini kan publikasi, misalnya contohnya Pak Jumintono ya. Nah, beliau sudah punya Scopus ID. Nah, di sebelah kanannya itu punya Orchid. Kalau di sini ada tulisan Connect to Orchid, Your Orchid, maka klik aja. Nanti dihubungkan ke Orchidnya Bapak Ibu. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah publikasi di Scopus, otomatis yang ada di Orchid akan tertambah. Karena sudah terhubung gitu. Nah, semisal belum terhubung ya, belum disampaikan atau belum terhubung, nanti Bapak Ibu bisa manual satu per satu. Ini kan contohnya ini. Oh, ini via Scopus. Nanti bisa manual satu per satu, tambahkan tuh apa namanya
detailnya, mau edit manual atau memasukkan link doi-nya itu bisa Bapak Ibu. Nanti otomatis akan melengkapi. Itu Orchid. Nah, Orchid juga bisa membantu ketika Bapak Ibu register sebuah jurnal. Misalkan nih ya, submit your article. Submit your article ketika Bapak Ibu nanti eh, mau login gitu atau mau mendaftar, Bapak Ibu bisa register now. Nanti pilihnya Orchid. Nah, use my Orchid record. Nah, dengan sini ketika Bapak Ibu masukkan lewat Orchid dan Orchidnya Bapak Ibu sudah dilengkapi, ketika Bapak Ibu mendaftar itu sudah banyak yang terisi. Misalkan namanya, afiliasinya, dan sebagainya. Jadi nggak perlu harus satu persatu gitu ya. Itu ketika mau submit di salah satu jurnal. Apalagi di Scopus begitu. Biasanya kan registernya agak cukup banyak ya. Dia minta klasifikasi, eh, apa namanya, klasifikasi ke bidangnya Bapak Ibu gitu ya. Bapak Ibu spesialisasinya itu di bagian apa, kan bisa mendetail tuh. Nah, itu nanti bisa menggunakan lewat Orchid untuk membantu Bapak Ibu. Begitu. Selanjutnya, selain tadi kan kita sudah membahas soal supplementary file. Ada title page, ada cover letter. Kalau ethical clearance itu dibuat langsung oleh si LPP ya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu buat sendiri. Kalau yang title page dan cover letter itu bisa dibuat sendiri. Kemudian juga ada Turnitin. Mungkin kemarin sempat kita bahas ya Turnitin. Hasil Turnitin itu kalau Bapak Ibu eh, ambil Scopusnya itu adalah Q1 dan Q2, maka range-nya adalah sekitar apa namanya, plagiasinya itu sekitar 10 sampai 15 sorry, 10 sampai 15% untuk all in Scopus. Tapi kalau Bapak Ibu fokusnya hanya Q1 dan Q2, maka kalau bisa artikelnya Bapak Ibu itu plagiasinya itu di bawah 10%. Jadi ya maksimum 10% lah untuk Q1 dan Q2. Sedangkan kalau Q3, Q4 itu di bawah 15% Bapak Ibu. Maka kita targetkan nih ambil jalur tengahnya adalah 10-15%. Jadi batas amannya di situ Bapak Ibu. Kenapa? Walaupun nanti Bapak Ibu menemukan nih jurnal yang dari Thailand atau jurnal dari Indonesia, mungkin Asia lah. Kadang tuh Asia itu masih banyak mentolerir untuk plagiasi yang di bawah 25%. Jadi dia maksimumnya 25%. Itu ada. Tapi kalau kita sudah mentargetkan dari awal, plagiasi kita di range 10-15% kan memudahkan. Bapak Ibu nggak usah gonta-ganti di akhir, begitu. Nggak usah menturnitinkan lagi. Ketika sudah submit di jurnal-jurnal Asia, nah itu kan sudah membantu sekali Bapak Ibu. Gitu. Kalau Bapak Ibu, misalkan ini salah satu paper dari peserta ya, Bapak Ibu nanti juga mendapatkan fasilitas dari kami. Bapak Ibu bisa menturnitinkan sekali. Kalau sudah siap submit, turnitin aja dulu di kita. Nantinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ternyata mendapati hasil 25%, artinya kan cukup tinggi begitu ya. Maka Bapak Ibu nanti fokusnya adalah memperbaiki atau melakukan parafrase, fokus pada angka, bukan pada warna gitu. Angka dari angka berapa gitu ya, dari angka 1 hitungannya adalah begini, yang wajib diparafrase adalah kalimat-kalimat gitu yang terblok angka dan itu terplagiasinya mulai dari 1% ke atas. Jadi kalau dia sudah terplagiasi mulai dari 1% ke atas, itu wajib diparafrase. Sedangkan kalau kurang dari 1%, itu nggak wajib Bapak Ibu. Nanti opsional saja. Itu kecuali kalau memang yang lebih banyak adalah kurang dari 1%. Nah, itu harus kita turunkan. Tapi kalau yang banyaknya itu adalah di atas 1% ke atas, maka itu yang menjadi patokan utama untuk kita lakukan parafrase. Gitu. 1% ke atas kalau kita lihat berarti dari angka 1 sampai angka 12. Maka yang perlu Bapak Ibu parafrase, itu jangan terfokus pada warna, karena warna ini hampir-hampir sama Bapak Ibu di setiap kalimat. Tapi fokuslah pada angkanya, begitu. Angkanya di sini. Kalau ini kan dalam bentuk tabel ya, ini tidak bisa diotak-atik, maka fokus pada kalimatnya saja. Contohnya ini.
Satu kalimat ini terdeteksi plagiasi. Nah, itu deh kita paraphrasingnya satu kalimat. Tapi kok ternyata hampir satu paragraf gitu ya, satu paragraf ternyata terblok kayak gini contohnya. Walaupun dia dari 37, 48 sudah langsung parafrase aja semuanya. Takutnya nanti ada kalimat yang ambigu, semisal hanya fokus pada salah satu kalimat, begitu. Kalau sudah banyak iya, ternyata satu paragraf itu hampir semuanya dianggap plagiasi, begitu. Maka semuanya satu paragraf itu harus diparafrase ulang, Bapak Ibu. Diparafrase sampai batas maksimum kalau Q1 Q2 10%, kalau Q3 Q4 15%, Bapak Ibu. Gitu. Jadi sebelum di-submit, walaupun memang ketika submission atau kita ketika pendaftaran pada saat Bapak Ibu submit, biasanya memang plagiasi itu tidak disertakan. Mungkin kalau rata-rata jurnal Asia mungkin bisa ya, jurnal Asia atau mungkin dari Iran, Irak begitu mungkin ada yang meminta. Tapi kalau jurnal-jurnal yang besar itu mereka cukup jarang untuk meminta hasil plagiasi karena biasanya mereka sudah punya hasil plagiasi sendiri gitu. Yang penting kita sudah berjaga-jaga di awal, begitu Bapak Ibu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait submission? Ada yang masih dibingungkan? Bagaimana Bapak Ibu? Jelas. Jelas, oke. Ya, mungkin ada tambahan satu lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti diminta di papernya, sebelum tadi bagian acknowledgement diminta untuk author statement atau author contribution statement. Jadi, author contribution statement itu Bapak Ibu silahkan menyesuaikan dengan style dari credit author statement gitu ya. Biasanya semua semua apa namanya authors itu harus punya kontribusi minimal satu, nggak boleh nggak ada gitu. Walaupun mungkin kenyataannya memang Bapak Ibu semua yang harus yang mengerjakan, tapi di dalam eh, paper itu contribution author harus disampaikan semua. Misalkan tadi ada si apa namanya, misalnya Bapak Ibu untuk persyaratan disertasi ya ada apa tuh promotor dan sebagainya itu memang harus diberikan kontribusi Bapak Ibu. Kontribusinya apa saja? Biasanya adalah konseptual, metodologi, software, validasi, formal analis, investigation, research, sampai nanti ke paling funding acquisition. Itu semuanya gitu Bapak Ibu. Nah, nantinya itu di dalam authors, contohnya ini, Bapak Ibu adalah sebagai penulis pertama dan penulis pertama dan corresponding author. Berarti usahakan Bapak Ibu yang jauh lebih banyak, begitu ya. Misalkan Bapak Ibu sebagai konseptual, kemudian validasi, lalu data curation. Nah, writing original draft dan review ini harus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai penulis pertama dan memang corresponding author gitu. Itu bisa ditambahkan Bapak Ibu. Sisanya nanti Bapak Ibu bisa tempatkan. Saya penulis kedua nanti di bagian apa software, metodologi, minimal satu kontribusi gitu. Lalu funding acquisition siapa yang mau bertanggung jawab untuk membayar gitu ya. Kalau Bapak Ibu berarti sampaikan juga Bapak Ibu funding acquisition. Kalau project administrasi karena ini masih hanya sebatas mengurusi administrasi mungkin bisa diletakkan ke autor-autor yang terakhir begitu ya, supervisi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu atau penulis kedua itu boleh begitu. Nah, contohnya ketika itu disampaikan di dalam paper gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini. Penulis pertama misalkan Zhang San. Zhang San ini tugasnya adalah sebagai konseptual, metodologi dan software. Priyasing dia sebagai data curation, writing original draft, preparation. Wang Wu itu hanya visual dan investigation. Nah, di sini kan semuanya Bapak Ibu, semua author itu harus memiliki kontribusi minimal satu. Contohnya kayak gini, Jan Johnson itu kan cuma satu tuh. Itu boleh gitu ya. Gitu. Yang penting harus punya apa namanya kontribusi gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, acknowledgement apakah wajib, Mbak? Itu
kembali lagi kepada jurnalnya, Bapak. Kalau misalkan jurnal yang meminta ada bagian acknowledgement, kalau acknowledgement kan biasanya ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih kepada lembaga atau mungkin kepada perseorangan yang memang membantu begitu ya. Itu bisa boleh ditambahkan. Tapi acknowledgement juga bisa nanti disampaikan apa deklarasi statement. Kalau misalnya nggak ada acknowledgement berarti ganti dengan deklarasi statement, kemudian contribution author, terus ada tadi funding, funding sponsor atau funding agreement dan sebagainya. Itu bisa ditambahkan, Bapak. Itu kalau memang ucapan terima kasih boleh. Tapi kalau misalkan yang biaya adalah suami atau istri kita gitu nggak usah disampaikan, Bapak Ibu. Misalnya dukungan secara non finansial dari kampus mana gitu itu boleh. Atau mungkin ucapan terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan untuk menjawab dengan seksama, nah itu bisa begitu. Itu boleh Bapak Ibu. Siap sama-sama Pak Alfonsus. Bapak Ibu sama-sama Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait submission? Ada yang mungkin kurang jelas begitu atau ada yang mau submit nih hari ini? Boleh sekali kalau mau. Kita dampingi langsung Bapak Ibu. Eh, ini Mbak, saya sudah coba daftar kemarin untuk akunnya. Hmm? Nah, cuma kan belum diturnitin. Nggak apa-apa disubmit. Oh, turnitin dulu Bapak. Papernya sudah jadi ya. Ya sudah jadi. Oke, bisa kirimkan ke Mas Wiam dulu. Nanti kita bantu turnitin kan. Oh Mau iya, submit malam ini? ya Pak Umron mau? boleh, boleh kalau Boleh. memang ini. Ya, kalau memang bisa, Mas Wiam monitor. Nanti saya kirim di WA berarti. Ya, WA ke Mas Wiam sekarang ya Bapak ya. Oh ya, Ya, boleh, boleh. oke. Saya kirim ya. Oke. Ya, ini Bapak Ibu ternyata Pak Umron sudah siap untuk submit begitu ya. Semoga ini juga menjadi penyemangat Bapak Ibu yang lain begitu. Oke, free APC bagaimana ya? Ini free APC gimana ya, Pak maksudnya? Mencari jurnal yang free APC gitu ya. Apa tuh? Coba kita buka dulu. No APC jurnal free buat reader. Coba kita lihat dulu ya. Oh, sebentar. Oh, ini yang daftar ya, Bapak ya. Saya pernah membaca ini sebentar. Saya share screen kan dulu. Ya, ini saya pernah melihat, Bapak. Memang ini adalah jurnal-jurnal. eh, jadi ini adalah salah satu website, gitu ya. Dia menyampaikan akses terbuka tanpa APC. Memang ada beberapa. Cuman silahkan itu divalidasi dulu, Bapak. Contohnya, kita coba cross-check ya. Nah, kita bahasa Inggris kan dulu, mana English. English. Oke, kita coba cross-check dulu. Salah satu, misalnya coba ini. Kita harus tetap cross-check di Scopus, Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada salah satu website yang menampilkan dia daftar seperti ini. Ini saya kemarin juga beberapa kali cross-check apakah benar adanya atau enggak gitu ya. Mari kita cross-check bersama, Bapak. Tuh, oke, subjek areanya kita ganti. Tadi judul ya, kalau tidak salah. Ya, ini ada nih di Scopus. Oke, 82. Oke, Q1, menarik. Of Medical, oke, kita coba copy ISSN-nya, kita ke Simago untuk homepage-nya. Sini aja, ke homepage-nya. Ya, sebenarnya di Simago pun juga Bapak Ibu juga bisa melihat eh, jurnal-jurnal yang gratis ya. Sekarang si Simago kan ada tuh ada gambar diamondnya, diamond open access. Nah, itu bisa dibantu Bapak Ibu. Oke. Bisa membantu Bapak Ibu dalam, nah contohnya kayak gini, ini kan Bro Dogranja gitu ya. Nah ini ada simbolnya.
Diamond dan open access. Ini menunjukkan bahwa jurnal ini itu open access dan gratis. Karena Diamond ini gratis. Biasanya karena kerjasama. Entah kerjasama dari negaranya atau memang karena universitas. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu digratiskan. Nah, kita bisa tuh berkunjung. Itu berarti salah satu ya, Bapak Ibu. Itu bisa Bapak Ibu gunakan. Cuman memang perlu di cross check lagi. Walaupun dia dalam bentuk website, kadang kan website itu update-nya agak lama ya. Gitu. Jadi boleh itu bisa jadi patokan untuk membantu Bapak Ibu ketika mau melihat nih jurnal apa saja. Jurnal itu beberapa daftar jurnal yang dia itu tidak berbayar tapi open access gitu. Boleh silahkan diambil. Itu. Tapi lebih update-nya bisa lewat Simago maupun Scopus. Itu harus di cross-check Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu hanya terfokus pada salah satu link saja. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan memang biasanya Diamond Open Access, itu kan biasanya dinaungi oleh kampus, kemudian memang digratiskan oleh negaranya, begitu ya. Biasanya kita perhatikan dulu berapa lama dia terbitnya. Contohnya di Scopusnya tadi kita lihat Scopus Content Coverage-nya, pastinya terbitannya dia akan sedikit tapi stabil. Ya, dia tidak akan menerima publikasi yang terlalu banyak kalau gratis ya, gitu. Jadi stabil. Nah, kalau sudah sedikit seperti ini, berarti probabilitas kita kan kita harus bersaing begitu ya, bersaing dengan banyak orang. Waktu tunggunya pun juga akan cukup lama, Bapak Ibu, kalau dia dari kampus gitu. Karena biasanya kalau Bapak Ibu apalagi yang dari mungkin pengurus jurnal gitu ya, pasti sudah merasakan bahwa yang nge-review itu pasti atau yang editorialnya pasti dosen-dosen itu sendiri. Pasti membutuhkan waktu lama begitu. Nah, bisa nanti di cross check. Ya, mah. Ya, Iya, nggak begitu. dimari, ya apa ki? Nggak Masih ada nyatet laptop. ya, Iya, mah? betul. Iya, betul Pak Hari. Jadi masih banyak sebenarnya. Kemarin waktu kita pencarian jurnal, itu pencarian jurnal kan kita lewat Simago juga ya. Apalagi Simago ini sudah sangat terbantu dengan simbol diamond dengan open access-nya tadi. Nah, itu bisa digunakan. Bisa jadi link website itu no APC tadi memang juga eh, berkiblatnya pada Simago. Jadi kalau misalkan Simagonya sudah oke, maka gunakan Simago saja begitu ya. Daripada nanti karena kan Bapak Ibu bisa memilah dan memilih berdasarkan subjek kategorinya. Begitu kan lebih mudah, lebih simpel begitu. Daripada nanti kalau melihat tabelnya harus scrolling begitu, harus lihat satu persatu dan karena di sini tidak ada subjek area. Subjek areanya kan nggak tahu tuh atau mungkin di sini bisa nih. Oh, di sebelah kanan juga bisa nih. Contohnya agriculture, misalkan dia juga menampilkan. Tapi rata-rata juga kemungkinan besar mereka berpatokan atau berkiblatnya pada Simago. Jadi langsung aja ke Simagonya gitu ya, daripada nanti double check Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Semoga ini juga bisa terbantu ya. Ini terima kasih sekali nih Bapak sudah memberikan link gitu, oke? Gitu. Nanti silahkan bisa di cross check. Kalau Bapak Ibu melihat jurnal value, Bapak Ibu nanti malah kaget. Kenapa? Karena estimasi APC-nya mereka menempatkan di harga-harga tertinggi. Ini estimasi Bapak Ibu, belum valid. Jadi kalau saya cross check gitu ya, cross check harganya nggak sama. Ada yang bahkan di bawah itu gitu. Jadi karena ini hanya estimasi, jadi dia menggunakan harga paling tinggi nih, memberikan harga paling tinggi. Jadi Bapak Ibu, kalau saran saya jangan berpatokan pada ini. Nanti Bapak Ibu nggak submit gitu. Patokin aja, Bapak Ibu fokus aja pada jurnal ranking. Nanti pilih subjek kategorinya gitu ya. Lihat ada bintang diamondnya atau enggak. Atau mau langsung kayak gini aja. Only diamond open access. Jadi pilihnya adalah yang gratis dan itu terbuka, itu open access, Bapak Ibu. Kan sudah kayak gini, terfilter. Nah, sekarang tampilan Simago kan jauh lebih rapi ya daripada yang dulu gitu ya, jauh lebih komplit. Nah, ini sangat membantu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu pakai website-website yang lain. Yang penting digunakan, cari-cari sesuai dengan kategorinya Bapak Ibu. Gitu. Monggo silahkan bisa digunakan. Ada yang pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu yang lain?
Bagaimana? Atau Mas Wiam sudah keluar hasilnya? Sudah Mbak Bibi, sudah Berapa ada persen? 11%, tetapi masih ada satu single source yang 2%, Mbak. Oh, single source-nya masih 2% ya? Ya, masih ada satu. Targetnya berapa Bapak, Pak Umron? Di dua, saya sudah bikin akun di dua. Untuk Q2, oke. Iya. Kalau single source, boleh ditampilkan dulu, Mas. Coba kita lihat dulu. Oke, Masih bisa bentar. kita pertimbangkan atau tidak, gitu. Kita Karena kalau nggak salah itu kemarin sudah template-kan ya? Sudah menyesuaikan template ya, Pak Umron? Sesuaikan ya kemarin Nah, dengan template-nya. disesuaikan. Oke. sudah muncul Mbak Bibi Muncul. di sini. Oh, oke. 2%. Masih bisa sih, masih oke, nggak masalah, Ya masih kan, sudah aman kurang gitu ya. dari 1%. Karena yang lainnya sudah di bawah 1%. Nggak masalah, Bapak Ibu, bisa kita submit. Nah, sekarang waktunya Pak Umron untuk men-share screen kan. Men-share screen kan, kita akan masuk ke proses submit. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa menyaksikan bersama-sama ya. Gitu. Monggo Pak Umron bisa share screen. Nanti Ya, share-nya langsung klik share, kemudian langsung klik share lagi. Jadi nggak usah pilih-pilih tab Bapak. share sudah saya share sudah. Sebentar. Oke, sudah Bapak. Ya, baik. Sekarang Bapak buka halaman, Ini jurnalnya sudah. Saya yes, sudah login. halaman jurnalnya. Oke. Silakan masuk Pak, login. Sudah login ya? Sudah login. Ini Make a sudah submission berarti Bapak. get submission. Oke. Submission preparation sebelumnya ya. Tidak pernah diturun ke bawah lagi, Pak. Aha, ini kita perhatikan dulu author guideline-nya. Sudah sesuai target line-nya, Pak? Sudah Sudah, saya harganya sesuaikan. sudah masuk Iya, 350 USD. Oke. Turun ke bawah. 350. 350. Return to author, review, ke bawah lagi. Please log into system to change. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, nggak ada. Naik, Bagus. Pak, sekarang. Ya, naik ke bagian Sini, make. make a new submission. Ya, boleh, Pak. Ini jurnal Indonesia atau luar negeri, Pak? Indonesia. Oh, Indonesia. Iya. Baik, siap. Kita klik make a new submission di warna ungu, Pak. Bisa nggak? Oke, sip. Nah, sekarang sectionnya. Kita klik dulu. Section, artikel. Mhm. Oke, submission requirement. Ini Bapak centang dulu. Centang Bahwa semua. tidak pernah dipublish ya. Ya, Pertama, belum. Oh, artikelnya original. Kontributor ya, manuskripnya tidak ada plagiasi, addressnya halamannya sudah sesuai, artikelnya dalam bentuk bahasa Inggris, iya, ya, acceptance iya. untuk biayanya. Oke, sip. Comment for editor boleh ditambahkan, misalkan please publish artikel saya itu boleh, gitu. Oh, Kalau mau, begitu ya. itu enggak apa-apa, boleh sekali. Tuh. Kalau enggak juga bisa dilewati. Lewati dulu ya. Ya, boleh Biarin. sekali Bapak. Corresponding contact, yes, I would like to be contact. Bapak sebagai corresponding author ya? Iya, Ya, baik. Acknowledgement, I agree, term use statement. Oke, data college-nya bisa, save and continue. Mhm. Upload submission. Bapak silahkan, sebentar, select artikel komponen, artikel. artikel tag. Yes, betul. Oke. Oke, upload file. Mhm.
Wah, ini ternyata Bapak sudah banyak mensubmit atau sudah banyak publikasinya, Pak, publikasinya. Belum terlalu. Satu Oh, tadi yang biasa aja. Yang ki, siap. yang ki belum pernah, makanya ikut yang ini. Siap, Bapak. Kita coba yang ini. Yang ini oke, yang oke. Oke. Continue. Mungkin sebentar. Mungkin nama papernya bisa diganti dulu aja. Yang mana? Namanya. Ceng. Ini ya preview template ya. Ini kan masih tulisan yang lama. Mas, judul papernya. Judul papernya silahkan diganti dulu aja. Oh, Change file. diganti. Mm-mm. File Word-nya sudah ditutup. Oh, belum, belum. Oke, tutup dulu. Kemudian Yang ini diganti mungkin nama depan Bapak sama dua kata judulnya. Nama Bapak. terus Oke, kemudian underscore garis bawah. Nah, dua kata dari judul Bapak boleh atau tiga boleh. Tiga kata. judulnya pakai bahasa Inggris. Iya, betul. Tuh, saya agak Atau lupa. mungkin artikel gitu aja nggak apa-apa. Tunggu, tunggu. Oh, hilang. Aaron. Ini ya. Oke, Ya. tadi. Oh, ini nih. Oh iya, betul. Klik kanan. Kalau enggak, Rename. mhm, artikel gitu aja nggak apa-apa. Begini. Oke. Yes. Open. Open. Ya, baik. Oke, kita continue. Sudah Continue. yakin? Sudah yakin ya, Pak ya? Iya, sudah. Kita continue. File edit, Oke, tidak another ada. file. Kalau mau menyampaikan yang lain, nggak ada? Tidak ada. Tidak Oke, komplit. diminta. Iya, sudah. Tidak ada permintaan yang lain ya? Iya, tidak ada. Boleh komplit, Bapak. Sudah? Save and continue. Mhm. Bapak silakan masukkan judulnya. Buka lagi paper Bapak. Oke. Di bagian title, mohon izin. Ya, oke. Subtitle tidak harus ya, Bapak. Prefix juga tidak harus. Oh, tidak harus. Ya, sekarang ke abstrak Abstrak aja. tanpa kata abstraknya ya. Ya, betul. Abstraknya sudah Oke, mengikuti ini ya, Bapak ya. sudah. Maksimumnya ya. Maksimumnya 300, ini cuma 200 berapa? 46. 46. Ya, siap. Tidak perlu Pas kata abstrak sekali. kan? Iya, betul. Sudah. Udah. Turun ke bawah, ke bagian add contributor. Bapak tidak sendiri ya, kontributornya Iya. ya, autornya. Kita klik yang sebelah kanan, Bapak naik. Oh, ini Ada link, ya. Betul. Bapak silahkan masukkan nama penulis kedua, nama depannya dulu. saya kopikan Bisa saja di-copy biar semua cepat. aja. Iya, betul. Copy semua dulu. Hanya Muhammad ini saja. Iya, nggak ada nama, Hmm. cuma depannya ini nggak ada nama belakangnya. Oke, berarti last name-nya tetap Muhammad, Bapak. Oh begitu ya. Ya, karena harus terisi. Tengahnya Kemudian, kosong. nggak usah, kosong. Kontak, Emailnya, kontaknya ada di sini tadi. mhm. Country, Indonesia. ketik I, oke. Yes. Kemudian, tidak harus. Kalau mau nambahin orchid boleh, tapi nggak harus, Bapak. Orchid ada di Ah, sini juga. boleh juga. Diminta Ya, di apa formnya? HTTP-nya dulu yang di copy. Gimana? http://org dulu, Oh oke. sini, sampai sini. Sampai slice terakhir.
Ini. Sebelum 00, Bapak. Sebelum 00. Oh ya, boleh. Sudah. Ya, kita copy, pastekan di dalam URL, ya, baru pastekan nomor orchidnya. Oh, dipisah ya. Iya, betul, Pak. Oke, kemudian afiliasi Bahasa Indonesia, Inggris. mengikuti nomenklatur, mengikuti yang ada di papernya aja. Oh, papernya berarti. Mana tadi? Mhm. Afiliasi, oke. Ya, sudah. Contribution role-nya dia sebagai author ya. Turun ke bawah, author. Betul. Setelah itu kita save. Ya. Autornya yang apa? Penulis. Penulis, oh ya. Oh, ya. Ya, Translist. Oh ya, betul. Ini translator tuh. ya betul. Dev. Oh, orchidnya Tidak specific valid. invalid. Please include the full. Oke. Oh, harus keseluruhan ternyata. Coba naik ke atas, Bapak. HTTP Ya, orchidnya, yang HTTP itu, yang ini. ya itu di-cut aja dulu. Kemudian pastekan di sebelum 00, coba. Oke. Oke. 00-nya hapus. Di Hapus. back dulu aja. Di back dulu. Dikembalikan. Nah, Hapus semua. copy copy orchidnya lagi yang keseluruhan. Dari HTTP coba Bapak. Hmm, Di di depan. bagian situ. Ya, Ada coba sini. di situ. Di bagian sebelah kanan kalau nggak salah. Oke. Ya, Sini. di situ. Eh, Iya. masih bukan. Kok ke kopi yang lain? Oke. Gitu. Oh, ini Bapak enable editing dulu aja. Kenapa? Enable editing. Oh iya, betul. Ya, betul. Nah, baru di copy coba Bapak. Mhm. Oke, Sudah. turun ke bawah. Ya, turun Simpan. ke bawah. Simpan. Ya. Betul. Oh iya, bisa. Sip. Oke, sekarang tambahkan lagi kontributor yang kedua, ketiga berarti ya. 3. Ya, nama lengkap ya. Ini namanya panjang Hmm. sekali Ya, misalnya. nanti biar dipotong-potong aja nanti, Pak. Oh gitu. Ya, Pas pastekan di situ, hapus, tinggalkan nama Muhammad saja. Mhm. terus tengah. Spasinya juga dihapus, Bapak. Tidak ada spasi. Ya. Oke, kemudian middle name-nya pastekan lagi. Ya, kemudian Sampai di mana? Said. Muhammadnya dihapus. Ya. Kemudian yang paling belakang Utomonya juga dihapus. Atau di-cut, boleh. Yang Utomo Di, sini. ya, blok aja, kemudian Ctrl X. Eh, nggak bisa ya. Ntar, geser berarti ya. Ya, terus pas. Oke, Ctrl X. Pastekan di Ada. atas name. Tidak ada spasi. Oh ya. Ya, sip. Oke, Oke. coba kita email, pastekan di situ. Mhm. Dari Indonesia. County, Indonesia. Sip. Sama kayak tadi, orchidnya. Kopikan keseluruhan. Chipnya. Langsung di bagian orchid, ya, kemudian Oke. afiliasi dikopikan sesuai Terakhir. dengan yang ada di paper. Nah, tadi judulnya. Namanya. Naik, yang Oh, ini. ini. Oh, sama ya. Sama. Masih sama. Press tekan, turun ke bawah,
Author, Author, save. save. Oke, tambah lagi. Yes, betul. Nama ke terus tiga, empat. 4. Ya, 4. Pas tekan, kemudian full dolly kita blok, kita cut, Ctrl X, jangan ada spasi. Yes, betul. Email kita copy. Kita Mhm. Ya, country country-nya. Indonesia, Oke. Orchid-nya sama. detail Ke bagian orchid. Ya. orchid ya. Sip, afiliasinya kopikan aja. Langsung Bapak Oke, print ya. print ya. Berarti Mm-mm. langsung print saja atau Em, dari boleh energi. print aja nggak apa-apa. Atau mau langsung dari energy conversation itu juga boleh. Ya. Mhm. Author, Author, save. save. Oh, berhasil. Satu lagi Tambah satu terakhir, lagi. Terakhir, Tri. Tri Suyono. Mhm. Lupa. Gak apa-apa. Pas tekan aja. Oke, sip. Email. Tak, Ya, country-nya Indonesia sama. Kemudian oke. orchid. Kreasi Iron University. Mhm. Author ya. Author, Save. save. Yes. Sudah semua, Bapak? Sudah. Oke, Oke. berhasil. Berhasil ya, sudah semua. Kemudian additional refund keyword super agency tidak ada ya. Tidak ada. Save and continue. Tidak harus diisi itu. Save and continue. Apa nih? Oh, sorry Form. Bapak. Tambahkan keyword. Berarti Bapak copy satu persatu keywordnya. Jadi copy, eh, enter, copy, enter. oh gitu ya. Yang ini. Tadi. Keyword, keyword. Oke, Ini sip. Ya, satu satu dulu. satu dulu. Iya, harus satu persatu kalau itu Oh, Bapak. Copy, nggak boleh sama mana ya. nggak boleh Terus. semua. Enter. Oh Sip. ya ya. Kira boleh. Iya, tidak boleh di semua ya. Jadi sulit nanti. Oke. Mhm, enter. Ditulis akan roster, request. Oke. Mhm. Oke, Mhm. Sip. Ter Lagi. terakhir. Low. Masih dua. Itu baru drying saja. Ya. Oh ya. Oke. Eh, salah. Yes. Enter And terakhir. thermal. Enter. Enter, Bapak. Sip. Oke, Save and sudah. continue. Konfirmasi ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita submit. Bismillah. Mudah-mudahan terima. Amin. Bismillah. Finish submission. Oke. Oke. Informasinya belum ini ya muncul. Mari tunggu sebentar, Bapak. Kita masih ada next step itu. Ditunggu dulu karena baru Oh iya. loading. Nah, sudah.
Oh, sudah ya. Keren, Bapak. Bapak mohon izin untuk di screenshot kirimkan ke grup ya. Sebagai bukti bahwa malam hari ini Bapak telah berhasil submit menyelesaikan target capaian webinar. Silahkan bisa Saya screenshot dikirimkan. segini ya. Hmm, betul, screenshot, capture, Oke. ya. Nanti masukkan di Eh, dalam webinar. webinar. Keren sekali, Bapak. Nanti akan kami hubungi untuk meminta alamat ya, karena ada Oh, hadiah baik. dari kami, Bapak. Semoga bisa berkenan dan diterima begitu sebagai kenang-kenangan kami. Dan Oh, ucapan baik. terima kasih serta selamat begitu. Iya, sampai mudah-mudahan ini lolos. Amin, amin. Saya doakan semoga bisa Iya, lolos ya, Bapak. iya, Keren sekali malam hari ini sudah bisa berhasil submit. iya, Terima kasih, Pak Umron. iya, sama-sama Mbak Bibi. Nggih, nanti kalau ada kabar atau informasi setelah ini, jangan lupa bisa disampaikan ke kami. Oh, baik. Ya, terima Siap. kasih. Nggih, sami-sami Pak Umron. Ya, Bapak Ibu, Alhamdulillah di antara kita sudah ada yang berhasil submit. Nantinya semoga ini bisa menjadi penyemangat Bapak Ibu ya. Setelah ini harus ada di antara Bapak Ibu yang juga ikutan submit begitu. Jangan sampai papernya hanya disimpan di dalam laptop, tapi harus disubmit. Itu biar nanti banyak orang yang mengetahui dan bisa bermanfaat untuk penelitian berikutnya. Begitu, selamat untuk Pak Umron. Semoga mendapatkan keberkahan dan segera dapat informasi baru. Siapa tahu insya Allah bisa diterima di jurnal tersebut. Amin. Ya. Amin. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon untuk mengembalikan ya waktunya kepada Mas Wiam. Eh, baik. Terima kasih Mbak Dewi dan selamat untuk Pak Umron yang sudah berhasil submit di pertemuan yang ke-8 ini. Luar biasa sekali dari Pak Umron dan semoga kami doakan semoga untuk publikasinya bisa lancar dan misal pun ada kabar-kabar yang disampaikan oleh jurnalnya, kami harap itu adalah kabar baik dan nanti silahkan Bapak Ibu atau Pak Umron khususnya nanti bisa berkabar ke kami tentang bagaimana prosesnya, bagaimana sudah sampai step mana begitu ya Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu sudah submit kemudian publish, nah, mohon izinnya Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengabari kami boleh ke saya ataupun ke Mbak Biwi dan nanti kami juga meminta izin untuk kami upload ke website Rumah Scopus yang nantinya juga akan membantu Bapak Ibu dalam berkolaborasi tentunya untuk mendapatkan citasi dan juga untuk meningkatkan nilai indeks Bapak Ibu karena citasinya juga akan meningkat. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk webinar ini dan tidak terasa cepat sekali ya Bapak Ibu. Sepertinya baru kemarin saya dan Mbak Bibi berjumpa dengan Bapak Ibu di pertemuan pertama dan tiba-tiba saja malam hari ini sudah pertemuan yang terakhir begitu Bapak Ibu. Tentunya terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari Rumah Scopus, sudah bergabung ke Rumah Scopus dan selalu bersemangat mengikuti webinar Rumah Scopus online training ini dan tentunya di akhir sesi ini, di akhir webinar ini mohon sekiranya kami boleh meminta mungkin kesan pesan begitu Bapak Ibu atau mungkin kritik, saran dan masukan untuk Rumah Scopus agar bisa lebih baik ke depannya, bagaimana tentang mungkin webinar ini, bagaimana tentang materi-materi yang kami sampaikan atau mungkin kesan dan pesan yang lain. Monggo silakan Bapak Ibu agar Rumah Scopus bisa lebih baik ke depannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan Bapak Ibu tentang kesan pesannya begitu tentang webinar 8 sesi ini. Atau mungkin dari Pak Umron ini Bapak yang sudah berhasil submit di sesi yang ke-8. Mungkin ada kesan pesannya Bapak yang mau disampaikan. Eh, baik, Mas Wiam. Terima kasih sebelumnya. Dan tak lupa, Mohon izin Bapak, boleh ya. diaktifkan kameranya? Oh ya, sebentar. Kelihatan ya. Oke. Eh, baik, terima kasih Mas Wiam, Mbak Biwi yang sudah membimbing saya dari awal hingga akhir dan tentunya sangat berbahagia bagi saya bisa submit ke KI
dan memang eh, saya belum pernah ke Ki jujur. Kalau untuk yang di luar Ki sih sudah gitu. Kemarin kecuali yang sama temen juga kemarin yang bukan sebagai autor juga ada cuma gagal juga karena juga. Nah, alhamdulillah saya nemu juga nggak sengaja ini. Mungkin Allah sudah menunjukkan jalannya bagi saya. Jadi tiba-tiba pas saya tidur-tiduran ada beranda lewat di FB gitu. Loh, kok ada tema rumah apa Skopus ini dengan Pak Joe-nya itu. Akhirnya nggak pikir panjang, ya sudah saya cek dan kebenarannya ternyata benar dan berapa berapa yang sudah mengikuti dan alhamdulillah saya langsung daftar dan memang waktunya juga pas juga nggak terlalu lama juga nunggu berapa hari saja. Dan dari situ justru benar selama ini yang saya kalau jurnal-jurnal biasa, dan nasional, konven itu kan memang nggak seketat yang di KI. Jadi ternyata apa yang saya hadapi untuk jurnal-jurnal yang biasa itu berbeda dengan yang ada di eh, Scopus tentunya Q1 hingga Q4 tentunya. Tapi Q4 jarang. Q4 biasanya nanti kalau konven gitu. Nah, ternyata memang banyak triknya dan itu bagus yang membuat saya tertarik sekali dan bagusnya juga itu langsung dipraktekkan gitu. Dan untuk webinarnya juga nggak butuh waktu-waktu lama gitu. Waktu lamanya cuma 2 hari. Takutnya kalau kan ada juga yang online-online juga ada tuh sistem yang online yang dibagi cuma itu setiap minggu. Nah, itu yang mungkin baru belajar ini satu minggu depan sudah lupa kan gitu. Nah, kalau yang ini kan bisa bisa lebih paham. Nah, cuma kendalanya ya pas akhir-akhir ini kan pas hari semesteran naik jadi input nilai segala macam sudah harus berbagi waktunya untuk menyusun dan kebetulan paper itu kan sudah memang risetnya sudah ada sudah jadi apa hasilnya. Nah, tinggal bagaimana mengolahnya itu yang memang sedikit-sedikit agak membutuhkan waktu. Nah, terutama untuk yang eh, apa namanya menurunkan plagiasi. Nah, itu sangat penting bagi saya. Walaupun sekarang kan sudah ada katanya ada AI yang sudah menurunkan, tetapi saya rasa kemarin sudah coba seperti itu sebelum saya masuk rumah Scopus tetap juga terdeteksi gitu. Dan alhamdulillah kemarin diajari Mbak Biwi dan Mas Wiam ternyata harus pakai manual. Memang sih ketika awal ya agak sedikit berpikir gitu. Artinya eh, bagaimana satu kalimat kita rubah agar maknanya tetap tetapi tidak plek gitu dan tidak strukturnya tidak sama gitu. Itu agak susah memang sih butuh belajar dan jujur kemarin ketika saya mulai masuk ke yang apa namanya sesi apa untuk pencarian referensi Mendeley kemudian untuk mengisetnya. Nah, kan namanya juga bahasa sendiri toh karena ini jadi artinya tidak teratur gitu. Sempat saya juga minta untuk eh, minta bantuan AI. Nanti untuk merapikan saja biar enak dibaca gitu. Dan alhamdulillah ya deteksinya juga tadi 11% ya plagiasinya. Saya pikir tadi sudah deg-degan mungkin di atas 30 atau 50% gitu. Nah gitu. Nah itu yang ternyata benar memang benar kata Mbak Bi dan Mas Yam, artinya kita sebisa mungkin kita gunakan untuk uh, pikiran kita gitu secara manual. Walaupun hasilnya tidak sesempurna, tapi masih kita minta bantuan ke AI untuk disempurnakan tanpa merubah itu sehingga enak dibaca gitu. Nah, itu yang menjadi kebanggaan bagi saya dan saya tidak rugi ya masuk ke Sekopus rumah Sekopus ini karena banyak ilmu terus termasuk ke apa namanya eh, alat-alatnya yang sudah saya install. Nah, itu juga sangat membantu. Nah, biasanya kan saya kalau yang mendelay pakai yang web juga agak susah juga. Terus kadang ini, terus yang untuk ngecek plagiasi juga pakai yang di online, jadi tidak tidak bisa akurat. Terus untuk
prosesnya juga ada yang berbayar kalau ya memang ini. Nah, itu yang menjadi eh, semangat bagi saya karena aplikasi itu bisa tergabung dalam satu word saja. Mendeley, terus untuk apa tadi yang itu Grammarly gitu. Kita dan yang selama ini yang tidak saya pikirkan itu bisa translate langsung di Word-nya gitu. Padahal saya sudah gunakan yang Office 2001 juga udah lama itu, tapi saya biasanya saya gunakan DeepL itu, DeepL itu ya. Nah, DeepL itu. Nah, itu pakai itu baru copy ke mana? Ke Word-nya ternyata juga sama, itu bisa kedeteksi sebagai AI juga gitu. Hmm. Nah, mungkin itu kesan pesan dari saya. Mudah-mudahan Rumah Scopus tetap maju, bisa membantu lebih banyak masyarakat, teman-teman kita, dan kita juga tetap masih bisa bergabung dan minta saran serta masukan, karena ini baru tahap dan mudah-mudahan minta doanya dari Pak Bi, Mas Yon, dan semua teman-teman yang ikut webinar ini. Mudah-mudahan pertama ini bisa lolos langsung Ki. Walaupun revisi banyak, nggak apa-apa, yang penting lolos dulu gitu. Karena pengalaman teman-teman itu eh, langsung di reject tanpa ada keterangan gitu. Mungkin begitu, Mbak Bi, Mas Yang, dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Umron, terima kasih sekali sudah memberikan saran-sarannya, kesan-kesannya selama webinar ini dan sekali lagi selamat Bapak sudah berhasil submit untuk malam hari ini. Semoga langkah awal ini adalah langkah yang akan membuka jalan publikasi yang lancar ke depannya untuk Bapak dan untuk Bapak Ibu yang lain tetap semangat. Jangan Jangan berkecil hati, jangan kita minder dengan riset yang kita lakukan. Semua riset itu pasti layak di Scopus. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu bagaimana cara meramunya, bagaimana cara Bapak Ibu menawarkannya untuk riset itu bisa diterima di Scopus. Tidak ada tidak ada paper yang bagus, tidak ada paper yang sempurna. Kalau paper itu hanya berdiam saja di laptop Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu menulis, submit, lupakan. Lupakan dalam artian di sini adalah Bapak Ibu menulis paper yang selanjutnya, submit lagi, lupakan lagi, menulis paper yang selanjutnya, kemudian submit lagi Bapak Ibu. Jangan mengandalkan hanya satu anak panah ketika berburu, tapi Bapak Ibu siapkan 5, 10 anak panah untuk mendapatkan buruan yang maksimal Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu produksi paper seefisien mungkin, secepat mungkin, agar itu bisa menjadi senjata Bapak Ibu untuk tembus ke Scopus. Begitu nih Bapak Ibu, tentunya tetap semangat selalu. Mungkin ini adalah akhir dari webinar kita, tapi ini masih berlanjut selama 3 bulan ke depan. Silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan, terutama mungkin untuk Pak Umron jika ada kabar-kabar dari jurnalnya, silakan bisa berkabar ke kami dan nanti bisa kita diskusikan. Misalkan ada revisi yang ingin ditanyakan, ada soal teknis penulisan atau yang lainnya, silakan Bapak Ibu yang lain juga boleh tanyakan ke kami, boleh melalui Japri ke saya ataupun ke Mbak Biwi ataupun ke grup begitu. Nanti termasuk juga untuk Turnitin, silahkan nanti Bapak Ibu di luar sesi webinar ini jika mau submit, memerlukan Turnitin, cek plagiasi, silahkan Bapak Ibu bisa kirimkan ke saya ataupun ke Mbak Biwi untuk cek Turnitinnya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kembali lagi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bapak Ibu sudah bersedia mengikuti webinar ini selama 8 sesi dan terima kasih atensi dan semangatnya sampai ke sesi yang terakhir ini. Dan sesi yang terakhir ini mungkin sebelum kita tutup, untuk menutup webinar ini seperti biasa mohon berkenan untuk Bapak Ibu yang ada di sini untuk on cam, kita ambil dokumentasinya, kita abadikan momen webinar di sesi yang ke-8 ini. Monggo Bapak Ibu yang bisa on cam, yang berkenan untuk on cam kami tunggu, kita on cam untuk dokumentasi. Ya. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Oh, ada dari Pak Made, monggo Bapak. Oke, baik. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke, baik. Kalau misalkan belum bisa untuk on cam, tidak apa Bapak Ibu tetap semangat dan mungkin yang Bapak Ibu yang sudah on cam bisa ditahan dulu senyumnya. Saya hitung
sampai tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas semangatnya, Iya. dan semoga semangat ini akan terus mengalir Bapak Ibu, dan jangan sampai di sini untuk penulisannya, tapi setelah ini silahkan Bapak Ibu lanjutkan penulisannya, tidak hanya satu paper tapi untuk paper-paper yang selanjutnya. Semangat selalu Bapak Ibu, dari saya dan Mbak Bibi mewakili Rumah Scopus dan tim yang ada di sini dan yang ada di grup WA. Mungkin kami banyak salah kata, salah ucap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk malam hari ini, dan untuk webinar ini bisa kita tutup, kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ya, Ibu. terima kasih ya. Sehat selalu. Mohon Sehat izin ya. selalu. Terima kasih Mbak. Bapak. Sehat selalu Bapak Ibu dan semangat selalu. Mohon izin untuk mengakhiri Zoom Bapak Ibu.